salam dan bahagia, kami akan memaparkan materi investasi saham investor, pelaporan investor mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Iksan, NIM 220, lalu saya sendiri Lucy Fitria, NIM 208, lalu ada Maria Almeida, NIM 206. Selanjutnya, implementasi ajaran taman siswa, Ning, Nung, Nang, dan Neng. Ning, artinya tenang. Jika diterapkan dalam lingkup investasi dan pelaporan investor, artinya jika ingin melakukan investasi dan juga pelaporan investor, harus dilakukan dengan tenang dan tidak boleh terburu-buru dan harus menggali informasi investasi terlebih dahulu yang berguna untuk investor itu sendiri. Lalu Neng, artinya tidak gegabah. Seorang investor tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, di mana jika ingin berinvestasi, investor harus menentukan dengan matang apa yang harus diinvestasikan sehingga risiko kerugian tidak terlalu tinggi. Nong artinya kuat. Investor harus kuat dalam melewati rintangan baik dari berupa faktor internal maupun eksternal. Jika bisnisnya rugi, investor harus kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan pasar, serta investor juga harus menciptakan hubungan yang kuat dengan para stakeholder. Dan yang terakhir, Nang. Nang artinya menang. Jika ingin menang, investor harus menyusun strategi yang baik sehingga mampu bersaing dengan investor lain dan menarik perhatian publik. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi untuk investasi saham. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah untuk mencatat akuisisi saham biasa yang mewajibkan investasi tersebut untuk dicatat pada biaya perolehan oleh investor. Pedoman dasar yang digunakan untuk mengukur biaya investasi adalah kas yang dikeluarkan, nilai wajar aset, atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal di store menurut GAAP. Selanjutnya, metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa. Nah, metode nilai wajar atau biaya fair value cost method digunakan jika kepemilikan investor pada investasi itu kurang dari 20%. Nah, metode ekuitas atau equity method digunakan jika kepemilikan investor pada investasi sebesar lebih besar dari 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan. Konsep yang mendasari yang pertama, metode nilai wajar merupakan perusahaan investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas dari investasi. Nah, menurut metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biaya dan dividen dari laba. Berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Metode biaya juga dapat digunakan oleh perusahaan induk dalam mempersiapkan laporan keuangan yang juga digunakan sebagai informasi tambahan untuk laporan. Yang kedua, metode ekuitas, yaitu perusahaan investor yang memungkinkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi melalui kepemilikan saham yang jumlahnya lebih besar dari 50%. Berdasarkan metode ini, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan laba atau rugi serta dividen. Laba investasi menurut metode ini mencerminkan bagian investor atas laba bersih investasi dan akun investasi mencerminkan bagian investor atas aset bersih dari investasi. Nah, metode ekuitas digunakan ketika suatu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20% sampai 50% di saham biasa perusahaan lain. Prosedur akuntansi menurut metode biaya dan ekuitas. Konsekuensi ekonomis pengguna metode biaya dan ekuitas. Penggunaan metode akuntansi yang berbeda menghasilkan jumlah investasi yang berbeda pada neraca perusahaan investor dan jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. Apabila investor dapat mempengaruhi atau mengendalikan operasi perusahaan investasi secara signifikan, termasuk pengumuman dividen, penggunaan nilai wajar atau biaya tidak dapat diterima. Meskipun metode ekuitas bukan pengganti konsolidasi, laba yang dilaporkan oleh induk atau investor dalam laporan keuangan
yang terpisah berdasarkan metode ekuitas sama dengan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi untuk induk perusahaan dan anaknya. Konsolidasi satu baris. Metode ekuitas atau sering disebut dengan konsolidasi satu baris karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris di neraca perusahaan investor dan laba investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal pada satu baris di laporan laba rugi. Kelebihan nilai buku yang diperoleh atas biaya investasi. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh dalam perusahaan investi dapat lebih besar dari biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan investi dinilai terlalu tinggi atau kepemilikan diperoleh dengan harga murah. Penjualan kepemilikan ekuitas. Ketika investor menjual sebagian investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya dalam investi hingga di bawah 20% atau lebih kecil dari tingkat yang dibutuhkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas tidak lagi tepat untuk kepemilikan yang tersisa. Sejak saat itu, investasi setelah penjualan menjadi dasar biaya. Tidak ada penyesuaian yang diperlukan dan investor memperhitungkan investasi menurut metode nilai wajar atau biaya dengan cara yang biasa. Keuntungan dan kerugian dari penjualan kepemilikan ekuitas adalah perbedaan antara harga jual dan nilai buku kepemilikan ekuitas sesaat sebelum penjualan. Investasi dalam akuisisi bertahap. Investor dapat memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan investasi melalui serangkaian akuisisi saham, bukan pembelian. Sebagai contoh, investor dapat memperoleh 10% kepemilikan lagi. Perolehan awal atas 10% kepemilikan diperhitungkan dengan metode nilai wajar atau biaya sampai 20% kepemilikan diperoleh. Kemudian, digunakan metode ekuitas dan akun investasi serta laba ditahan disesuaikan secara retroaktif. Pada situasi ini, kepemilikan yang diperoleh sama dengan saham yang diperoleh dari saham-saham yang beredar. Jika saham-saham dibeli secara langsung dari perusahaan penerbit, kepemilikan investor ditentukan oleh saham yang diperoleh dari saham-saham yang beredar setelah saham-saham baru diterbitkan oleh perusahaan investi. Perusahaan investasi dengan saham preferen. Metode ekuitas ditetapkan pada investasi saham biasa dan dapat beberapa penyesuaian dalam penerapan metode ekuitas diperlukan pada saat perusahaan investasi memiliki juga saham preferen di samping saham biasa. Penyesuaian yang diperlukan adalah yang pertama, pengalokasian ekuitas pemegang saham perusahaan investi menjadi komponen ekuitas preferen dan biasa atau akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Yang kedua, pengalokasian laba bersih perusahaan investi menjadi komponen pendapatan saham preferen dan pendapatan saham biasa untuk menentukan bagian investor atas pendapatan perusahaan investi untuk pemegang saham biasa. Jika perusahaan saham biasa menghitung bagian pendapatan atau kerugiannya setelah menguranginya dengan dividen preferen, baik ada atau tidak dividen preferen yang diumumkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Salam.